Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu, atau risalatun ilmiyah mabniyah alal aqwal as-sabita bil asanidi as-sahihah. Kalau judul lengkapnya Akidah Imam Syafi'i seperti yang beliau tulis sendiri dalam kitab-kitab beliau atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau dari Imam Syafi'i, atau judulnya risalah ilmiah yang didasari atas ucapan-ucapan Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 126 poin ke-25. Ini masih pembahasan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i yang di atas akidah salaf, yang masih mengikuti akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Yang ke-25 yaitu Al-Imamu Al-Hafidhu Al-Kabir Al-Mu'ammar Abu Thahir As-Silafi Ahmad ibnu Muhammad ibni Ahmad al-Asbahani al-mutawaffa sana 560 wa 76 hijriyatan asya 100 wa 6 sinin. Beliau adalah al-imam al-hafidh, ya, senior, al-mu'ammar, yang panjang umurnya, kunyanya Abu Thahir, gelarnya As-Silafi. Ya, bukan As-Salafi di sini. Ya, meskipun tetap beliau kalau dikenal juga dengan bahasa kita As-Salafi. Ya, namun di sini beda bacaannya As-Silafi. Antum kalau baca langsung kitab Syiar A'lamin Nubala yang akan kita baca, beliau sebutkan ulama-ulama yang beliau tulis biografinya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu macam-macam bacaan yang mirip dengan ini. Ada As-Silafi, ada As-Salafi, ada As-Sulafi. Ini semuanya ada kaitan ya dengan gelar ataupun yang berkaitan dengan nama
nenek moyangnya diantaranya. Diantara di sini as-silafi itu dari kata-kata sebetulnya bahasa Persia. Silaba, kemudian baknya berganti kepada fa, menjadi as-silafi. Itu kalau dalam bahasa Persia ada masalah berkaitan dengan tebalnya bibir dari nenek moyangnya dulu. Itu bahasa Persia. Dikenal nenek moyangnya dengan istilah as-silafi. Ini butuh rujuk kepada kita para ulama. Sekali lagi, terkadang kita juga kadang keliru kalau membaca ini. Silafi atau as-salafi, ini butuh rujuk kepada tadi buku-buku diantaranya biografi mereka. Wallahu a'lam. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad ibnu Ahmad al-Asbahani. Meninggal tahun 576 Hijriah. Meninggal abad ke-6 Hijriah. Dan beliau usianya waktu meninggal 100 lebih. Kalau di sini 106 tahun. Ini diantara pengecualian. Di antara umat Nabi Muhammad SAW. Di sini ada nggak yang usia 100 sudah? Ya itu Masya Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khotimah. Itu yang paling penting. Apalah artinya usia panjang namun jelek akidah, manhaj ataupun bahkan juga amal perbuatannya. Kata Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik yang panjang usianya, baik amal perbuatannya. Beliau termasuk yang kata Rasul sedikit dari umat beliau yang usianya lebih dari 70 tahun. Karena Rasul mengatakan, umur ummati ma baina sitin wa sab'in. Secara umum, usia umat Islam, umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Semoga Allah memberkahi usia kita. Tarjamalahu al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimallah fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan biografi tadi Abu Thahir As-Silafi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala yang ana punya di rumah 28 jilid. Ada 28 jilid. Ada sejarah Nabi, ada Khulafa Rasyidin, dan juga ada para sahabat tabi'in sampai zaman beliau. Di antaranya di sini Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Hafidh Al-Mufti Syekhul Islam. Beliau digelari dengan Al-Imam. Kalau yang anda pernah dengar dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, tidaklah ulama itu digelari dengan Al-Imam kecuali di atas akidah as-salaf. Maka tidak sembarang orang dinamakan apa? Al-Imam, kecuali yang syarat utamanya di atas akidah yang sahihah. Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Hafidh, beliau alil hadis, Al-Mufti, Syekhul Islam, Syaraful Mu'ammarin. Itu tadi di antara orang-orang yang panjang usia beliau. Abu Thahir Ahmad ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ibrahim Al-Asbahani Al-Jarwani. Kemudian waqala Imam Az-Zahabi berkata lagi, waqala Imam Abu Syama Samitu Syekhana Alamaddin As-Sakhawi yaqul. Imam Zahabi menukil dari Abu Syama menukil dari gurunya yang bernama As-Sakhawi. Beliau berkata, Sami'tu yauman Aba Thahir As-Silafi yunshidu li nafsihi maqalahu qadiman. Kata As-Sakhawi, aku pernah mendengar suatu hari Abu Thahir As-Silafi menyenandungkan bagi dirinya bait syair yang sudah lama beliau ucapkan, yaitu kata-kata ana min ahlil hadisi wa hum khairu fi'ah. Aku termasuk ahli hadis, ahli sunnah, dan mereka adalah sebaik-baik kelompok dari kaum muslimin. Ini salah satu penamaan ahli sunnah, sinonimnya ahlul hadis, sinonimnya ahlul athar, sinonimnya al-ghuraba, at-taifah al-mansura, al-firqatun najiyah, ad-da'wah salafi atau as-salafiyun. Itu sinonim. Tidak ada bedanya.
Yang makna intinya ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penamaan-penamaan yang syar'i. Ahlus sunnah wal jamaah ini diambil pertama kali dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kemudian beliau mentafsirkan tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahlu sunnah. Dan ini banyak dipakai oleh para ulama syarh i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula dengan ahlul hadis seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Thahir As-Silafi. Dan sudah kita sampaikan juga dulu kitab yang judulnya apa? Karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, sehingga enggak? Meraja az-zikir. Syarafu ashabil hadis, kemuliaan ashabi al-hadis ataupun alil hadis. Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in, ketika mentafsirkan apa itu at-taifah al-mansurah, beliau mengatakan illam yakun at-taifah al-mansurah ahlal hadis fal adri manhum. Jika taifah al-mansurah itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ini sinonim semuanya. Ahlul hadis, ashabul hadis, ahlul athar. Demikian pula at-taifah al-mansur al-firqatun najiyah. Adapun al-firqah najiyah diambil dari hadis Rasulullah SAW tentang perpecahan apa? Umat, ada kelompok satu yang selamat ma'ana alihi wa ashabi. At-taifah al-mansur diambil dari lafaz hadis la tazalu taifatun min ummati dhahina alal haq. Adapun ad-da'wah salafi as-salafiyun sudah kita lewati, ini sudah apa? Masyhur di kalangan para ulama, di antaranya dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Salah satu yang beliau sebut karena salafian siapa? Ingat enggak? Nah, yang sudah kita lewati dari ulama mazhab Syafi'i yang biografinya itu beliau tulis kana salafian. Nah, murajaah dikit. Siapa? Yang kita bawa termasuk bukunya yang paling tipis, yang kecil, kuteb. Nah, masih belum ingat. Judul bukunya Kitabus Sifat. Imam Ad-Daruqutni. Kata Imam Dahabi, lam yakhud ar-rajul fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Nanti dilihat lagi. Kata Imam Dahabi, beliau tidak pernah belajar ilmu kalam, bahkan beliau adalah salafiyan. Ini sekali lagi sinonim dari ahlu as-sunnah. Ana min ahlil hadis. Dan ini tidak mengapa menisbatkan diri kepada at-taifah al-mansur al-firqah an-naji al-sunnah atau mengatakan ana salafi seperti yang sudah kita sampaikan. Wahum khairu fi'ah, dan mereka sebaik-baik kelompok dari kaum muslimin. Karena Rasul yang mengatakan satu yang selamat yaitu tadi ahlul hadis, ahlus sunnah atau taifah al-mansur al-firqatu an-najiyah. Justu tis'in wa arju an ujazannal mi'ah. Aku telah berusia atau melewati usia 90 tahun dan aku berharap mencapai 100 tahun. Itu cita-cita beliau dalam bait syair ini. Dan kata Imam As-Sakhawi, qala faqila lahu, ada yang mengatakan kepada beliau, qad haqqaqallahu raja'aka. Allah telah mengabulkan harapanmu. Sampai beliau apa? Usia lebih dari 100 tahun. Namun sekali lagi, cita-cita berusia panjang juga harus dibarengi dengan apa? Al-iman wal amalu as-saleh. Makanya para ulama membenci kalau ada orang yang mendoakan panjang umur, titik sampai di situ saja. Semoga engkau panjang umur. Itu tidak diharapkan. Karena apa? Apalah artinya tadi usia panjang tanpa amal as-saleh. Kalaupun mau mendoakan dengan panjang usia, tambahkan di atas ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Atalallahu umraka fi taatillah. Semoga Allah memanjangkan usiamu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang penting tadi kita sampaikan kata Rasul innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya barometer tolak ukur amal yang baik itu di akhirnya. Sekali lagi semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Qala faqila law qad haqqaqa Allah raja'aka fa'alimtu anna qad jazal mi'ah. Dan aku tahu beliau telah melewati usia lebih dari 100 tahun. Wa dzalika fi sana istataini wa sab'in wa khamsimi'ah. Yang demikian itu pada tahun 572 Hijriah. Ya, pada tahun 572 Hijriah. Itu 4 tahun ya sebelum meninggalnya beliau rahimallahu taala. Kemudian wa qad dzakara ghairu wahid anna silafi mimman nayyafa 'alal mi'a'am. Sebagian orang mengatakan bahwasanya tadi Abu Thahir As-Silafi Al-Jarawani termasuk orang-orang yang langkah yang usianya lebih dari 100 tahun. Hatta inna tilmidahu Al-Wajih Abdul Aziz Ibn Isa qala mata walahu mi'atun wasitu sinin. Murid beliau yang bernama Abdul Aziz Ibn Isa mengatakan Abu Thahir As-Silafi meninggal dalam usia 106 tahun. Waqala, dan Imam Dhahabi berkata lagi, ini sebetulnya kalau antum lihat di buku atau kitab aslinya itu ya bisa lebih dari 20 atau mungkin sampai 30 halaman biografi beliau. Ini hanya ringkasan-ringkasannya, cuplikan-cuplikannya saja. Waqala, meskipun wallahu alam ini sebetulnya jarang disampaikan oleh penulis Syekh Nu'man dalam menulis biografi. Karena memang sebetulnya yang penting tentang masalah apa? Akidahnya wallahu alam. Kok beliau memperpanjang masalah biografi beliau ini ya, meskipun kita yakini juga insya Allah tetap ada faedahnya. Cuma yang lain-lain kan cuma sekedar apa? Ya, nama kemudian ada kitab masalah akidah. Namun di sini tidak ada disebutkan kitab akidah beliau. Wallahu alam. Wa qala irtahala ilaihi khalqun katsirun jiddan. Banyak orang-orang yang menimba ilmu kepada beliau. Al-Imam Abu Thahir As-Silafi. Wala siyama lamma zalat daulatur Rafid. Terlebih lagi ketika hancurnya negara Syiah Rafidah atau Syiah Batiniyah an iklimi Mesir, dari negeri Mesir. Seperti yang mungkin pernah antum dengarkan dulu ya, mulai dari abad ketiga atau 4 Hijriah, kelompok Syiah Batiniyah atau yang mereka namakan dengan Daulah Fatimiyah menguasai Mesir ya. Sampai di antara kekejaman mereka, ini termasuk sejarah kelam Syiah Rafidah dan yang semisal dengan mereka sepanjang masa, mereka selalu memerangi kaum muslimin kalau punya kekuatan. Di antaranya pada waktu abad 4 Hijriah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya mereka Daulah Fatimiyah alias kelompok Syiah Batiniyah, mereka mengutus pasukan ke kota Mekah dan membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di hari Tarwiyah ya, awal dari apa? Start ibadah haji. Dibantai, kemudian apa? Mayat jasad-jasad mereka dibuang di sumur Zam-Zam. Kemudian batu Hajar Aswad dicungkil dan dibawa ke Mesir. Ini kekejaman Syiah Rafidah yang sangat ya keji sekali. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah percaya kepada Syiah Rafidah. Dalam sejarah mereka sepanjang masa selalu menusuk, selalu memerangi kaum muslimin. Makanya para masyayikh dakwah salafiyah banyak mengecam kelompok Hamas yang mereka bergabung dengan
Syiah Rafidhah, entah yang di Yaman ataupun di Iran, seperti yang sudah sering kita sampaikan pada waktu yang lalu. Karena sekali lagi sepanjang sejarah mereka hanya memerangi kaum muslimin. Kalau mereka menampakkan pertolongan ataupun membantu kaum muslimin seperti di Palestina, ini yakin hanyalah sandiwara belaka. Dan ini sudah sebetulnya wakil laisa lahum min dafi. Kaum muslimin puluhan ribu sudah dibantai di Gaza. Mana itu nukilnya Iran, katanya senjatanya canggih-canggih, mana itu? Ini semuanya ada sandiwara, diprank saja kaum muslimin oleh orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya dalam kisah ini ada faedah bagaimana kejamnya negara atau daulah Fatimiyah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menghancurkan Syiah Rafidhah dan negara mereka di mana saja mereka berada. Kata Imam Az-Zahabi, banyak orang-orang menimba ilmu pergi ke Imam Abu Thahir As-Silafi, terutama setelah hancurnya negara Syiah Rafidhah dari Mesir. Wa tamlikuha askarus Syam, kemudian dikuasai oleh pasukan negeri Asyam. Fartahala ilaihi as-sultan Salahuddin wa ikhwatu wa umara'uhu, dan di antara yang belajar kepada beliau raja atau sultan Salahuddin dan saudara-saudaranya dan para penguasa-penguasa di negeri Syam. Fasami'u minhu, mereka belajar kepada Abu Thahir As-Silafi. Wa qala, Imam Dhahabi berkata juga, qala Abu Ali Al-Auqi, sami'tu Abu Thahir As-Silafi yaqul li situna sana bil Iskandariyah. Aku mendengar Abu Thahir As-Silafi berkata, aku menempati kota Iskandaria di Mesir selama 60 tahun. Beliau tinggal di negeri Mesir. Ma ra'aitu manarataha illa min hadhihi taqa wa asyara ila ghurfa yajlisu fiha. Dan aku tidaklah melihat menara-menara Iskandaria kecuali dari tempat beliau tinggal. Wallahu alam, ini menunjukkan beliau mungkin terkucil ataupun tidak leluasa bahkan melihat menara Iskandaria pun hanya dari kamar beliau saja. Wallahu taala alam. Wa qala, Imam Dhahabi berkata lagi, qala Abdul Qadir Al-Hafidh, wa kana Abu Thahir la tabdu minhu jafwatun li ahadin. Kata Abdul Qadir Al-Hafidh bahwasanya Imam Abu Thahir itu tidak pernah berbuat kekerasan atau kekasaran kepada seorang pun. Wa yajlisil hadis fala yashrabu ma'an. Beliau kalau menyampaikan hadis, mengajarkan hadis, beliau tidak pernah minum air. Ini beda dengan kita. Ini jangan dibanding-bandingkan ya. Tahib. Ini cara beliau. Tentunya ini bukan sesuatu yang haram. Namun ini ijtihad beliau. Kalau menyampaikan hadis, beliau tidak mau minum. Bahkan wala yabsuk, tidak mau. Kalau misalnya meludah, wala yatawarruk, tidak mau duduk tawarruk. Wala tabdulahu qadam, tidak terlihat telapak kaki beliau. Wa qad jazal mi'ah. Balaghani anna sultan Misr hadara indahu alisama. Pernah sampai kepadaku, kata Abdul Qadir Al-Hafidh, ada penguasa Mesir, entah gubernur Mesir atau mungkin apalah namanya, pejabat di Mesir, pernah datang ke majelis beliau. Faja'ala yatahadas ma'akhi. Lalu dia pun ngobrol dengan saudaranya yang ada di sampingnya. Fazabarahuma. Abu Thahir As-Silafi nggak peduli. Meskipun dia pejabat di negeri tersebut, beliau pun menegurnya. Seraya berkata, ishhada. Ini kalau bahasa lengkapnya ayu syai'in. Ini bahasa yang sebetulnya kelihatannya bahasa pasaran, cuma sebetulnya sudah dipakai oleh ulama salaf. Kalau nggak salah Imam Ahmad juga ada ungkapan seperti ini, aisyhada. Aisyhada itu singkatan dari
ayu syai'in hadza. Ya, kata Abu Thahir As-Silafi syahada. Beliau menegur orang yang ngobrol tadi. Ya, kalau kita negurnya sungkan. Ya, jangankan pejabat, antum saja. Taib. Kata beliau, nahnu naqra'ul hadis wa antuma tatahaddatsan. Kita membacakan hadis sedangkan kalian berdua ngobrol. Ini sekali lagi bagaimana beliau sangat menghormati majelis al-ilmu. Ya, meskipun ya kita enggak seketat ini, cuma yang hadir juga apa? Ya, rumongso. Ya, meskipun kita enggak negur, cuma ya apa? Tetap hormati majelis. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga, seperti yang membawa anak-anak. Kalau memang bisa ditenangkan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, harap apa? Iya, harap dia tahu diri bahwasanya ini majelis yang mulia. Ada ayat, ada hadis. Ya, kemudian banyak yang juga menimba ilmu. Kalau ada yang isinya ribut, ada yang berisik misalnya, mengganggu. Ya, sekali lagi kita nggak menegur dengan keras sebagaimana ulama-ulama zaman dahulu. Namun paling tidak kita minta pengertian, karena bagaimanapun juga kita apa? Terganggu konsentrasinya. Mau ngomong A bisa keperucut kepada apa? Z. Karena apa? Ya, kadang tidak konsentrasi ketika ada hal-hal yang seperti tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ini yang paling inti. Tsumma saqalahu al-Hafidz Az-Dzahabi rahimahullah qasidatan fi madhi ahli hadis. Kemudian Imam Dzahabi menukilkan qasidah. Apa itu qasidah? Qasidah terbangan itu. Nyanyian musik la, ya, kumpulan bait-bait syair. Imam Ad-Dzahabi menyebutkan bait-bait syair yang disampaikan oleh Imam Abu Thahir As-Silafi tentang pujian beliau terhadap ahli hadis. Wa bayan mu'taqadi as-sahih, serta menjelaskan bagaimana akidah beliau yang sahih. Dituliha, sebetulnya panjang lebar. Cuma ini sebagiannya yang disampaikan oleh Imam Ad-Dzahabi. Wa minha qauluhu, di antaranya ucapan beliau, ini kita sampaikan secara global, ada sebagian kosakata yang kita tidak paham. Kata Imam Abu Thahir As-Silafi, wa ha ana syari'un fi syarhi dini. Inilah permulaan aku menyampaikan tentang ajaranku yang berkaitan dengan agamaku. Wa wasfi akidati, dan inilah permulaan aku menyampaikan tentang akidah. Memang inilah yang selayaknya untuk ditampakkan oleh setiap muslim-muslimah tentang akidahnya. Apalagi akidah yang apa? As-sahihah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Di antara masalah al-aqidah. Sampaikan akidah yang kita apa? Pegang erat sampai akhir hayat kita. Karena ini sekali lagi merupakan ciri Taifah Mansurah, tidak menyembunyikan akidahnya. Wa khafiyah hali wa ajhadu fil bayan biqadri wus'i, dan aku bersungguh-sungguh dalam menjelaskan sesuai dengan kemampuanku. Wa takhlisil uqul minal iqal, dan untuk menghilangkan kebingungan dari al-akal, dari akal. Bi syi'rin la ka sya'rin bal ka sihrin. Wallahu alam, maknanya kurang lebih dengan penjelasan yang terang benderang yang menarik. Sebagaimana kata Rasul, inna minal bayani la sihra. Di antara penjelasan itu ada sihirnya. Yaitu apa? Kalau retorikanya bagus, bisa apa? Menyihir orang, artinya bisa menarik orang. Meskipun ini ada seperti dua mata pisau, bisa untuk kebaikan, bisa untuk apa? Kejelekan. Orang yang retorikanya indah bisa menarik, meskipun terkadang sesat akidahnya. Bahkan yang nggak menarik pun, ya, kalau setan itu apa? Membuat orang tertarik juga. Betul enggak? Makoli. Naudzubillahi min dzalik. Ya, opo api sidanya. Cuma itulah kata orang Arab, khalif tu'raf, buat sensasi engkau akan apa?
terkenal viral. Na'udzubillahi ya minad dhalal. Namun kalau retorika baik dan didasari oleh akidah yang sahihah, itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian walafdin kasyamuli balishimal, wallah alam, kita nggak paham apa maknanya. Falastu ad-dahra imma'atan wa ma'in azil wala azulu lidin nizali. Ini juga kurang lebih maknanya, aku tidak egois dalam artian tidak hanya akidah untuk diriku, namun ingin aku sampaikan kepada manusia. Apa nasihat beliau? Yang pertama, ini sangat berharga sekali. Fala tashab siwa sunni dina. Jangan bersahabat kecuali dengan pengikut sunnah. Nasihat yang sangat mulia dari Imam Abu Thahir As-Silafi. Jangan berteman, jangan bersahabat kecuali dengan pengikut sunnah, as-sunni, as-salafi, ahli al-hadis. Ini sebagaimana sabda Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah salah seorang di antara kalian dalam mencari sahabat karib atau teman dekatnya. Karena orang Arab berkata juga, as-sahib sahib. Sahib, sahabat, itu sahib bisa menarik kepada yang baik ataupun kepada yang jelek. Maka cari yang di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar. Karena bagaimanapun juga tadi, ini bisa menularkan kejelekan kepada orang yang dekat kepadanya. Kalau dia akidahnya dhalah, al-mudillah, dan seterusnya. Litahmada ma nasahtuka fil ma'al. Ini kata beliau, jangan bersahabat kecuali dengan pengikut sunnah, pengikut akidah sahihah, karena engkau akan memuji apa yang aku nasihatkan kepadamu di waktu yang akan datang. Mungkin Anda tidak terasa sekarang manfaat berteman dengan apa? Sahabat yang di atas akidah sahihah. Namun mungkin suatu saat ada fitnah yang besar. Maka dengan berteman dengan teman yang akidahnya sahihah, maka insya Allah akan bisa apa? Membantunya menyelamatkan daripada fitnah tersebut. Apalagi dalam kaidah para ulama, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung itu akan bertengger bersama yang apa? Sejenisnya. Burung merpati ya dengan burung merpati, burung gagak dengan burung apa? Gagak. Yang akidahnya sesat kumpulnya dengan apa? Mereka juga. Yang mencela-mencela juga akan apa? Kumpul dengan sama mencela-mencela. Demikian kaidahnya. Maka kalau berteman dengan yang akidahnya sahih, manhajnya benar, insya Allah akan apa? Selamat di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau lagi, wajanib kulla mubtadi'in tarahu fama in indahum ghairal muhali. Beliau menegaskan lagi, setelah menetapkan temani, bersahabat dengan yang baik akidahnya, yang di atas akidah salaf, beliau menegaskan, dan jauhkanlah dirimu dari setiap ahli bid'ah. Janib kulla mubtadi'in. Ini sekali lagi tidak cukup hanya al-isbat, harus ada apa? An-nafyu. Iya, saya berteman dengan apa? Ahlu sunnah, tapi juga dengan ahli. Ini kata para ulama sama saja menyamakan al-haq dengan apa? Al-batil. Sama juga dengan mencari ilmu agama. Iya, saya belajar dari ahlu sunnah, tapi juga kadang-kadang apa? Ngincipi majelisnya ahli al-bidah. Ini sekali lagi terlarang. Harus apa? An-nafi wal isbat, sebagaimana dua rukun la ilaha illallah. Tetapkan Allah satu-satunya sembahyang hak, namun tidak cukup hanya al-isbat, harus ada apa? An-nafyu, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Berteman dengan ahli sunnah, bersahabat dengan ahli sunnah, maksudnya bersahabat di sini sahabat dekat yang kita apa? Pergi keluar masuk kita bermajlis dengan mereka.
Beda dengan sekedar teman assalamualaikum waalaikumsalam di kampung ataupun di kantor. Kadang apa? Ya campur. Ya sekali lagi ini yang bukan dimaksudkan oleh asy-syekh ataupun para ulama, ya sahabat. Makanya kata Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi. Khalil di sini bukan sekedar ketemu assalamualaikum waalaikumsalam saja, tidak. Al-khalil kekasih, teman dekat, sahabat karib, itu yang harus betul-betul selektif. Nah, dan tinggalkan semua mubtadi'. Engkau melihatnya tidak memiliki kecuali apa? Al-muhal. Ya, artinya itu tadi makoli-makoli yang mustahil, yang khoyal. Ya, tidak ada hakikat kebenarannya. Wada ara'a ahli zaghi ra'san. Tinggalkan semua pendapat orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Wala taghrurka hadlaqatul ar-rudhal atau ar-rudhali. Ini semuanya ditutup dengan li, ya, ghairil muhali, ar-rudhali. Kata beliau, dan jangan engkau tertipu dengan kata-kata indah orang-orang yang sesat menyesatkan tersebut. Makanya sudah sering kita sampaikan, barometer kebenaran bukan retorika yang indah, bukan gelar akademik, bukan follower yang banyak, bukan pengikut yang banyak. Namun kebenaran, maqalallah wa qala rasul wa qala as-sahabat. Demikian pula di dunia maya, di postingan medsos misalnya. Jangan tertipu dengan kata-kata yang indah. Dan ini yang paling banyak juga. Hanya apa? Ya, ngambil dari otaknya sendiri, diukir dengan seindah-indah kalimat. Namun apa? Tidak ada qala Allah wa qala Rasul yang mendukungnya. Bahkan menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Ukur semuanya, timbang semuanya dengan qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat. Timbang ucapan-ucapannya dengan akidah salah, dengan mana salah, betul atau tidak. Jangan tertipu dengan apa? Slogan ataupun kata-kata yang indah. Iblis saja ketika menggelincirkan Nabi Adam pakai kata-kata yang indah. Apa kata iblis? Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian. Ucapan yang kasar atau yang lembut? Enggak semua yang lembut itu apa? Hak. Ya. Racun itu kelihatan apa? Enggak ada kasarnya, halus dia, namun bisa apa? Membunuh. Sama dengan syubhat. Terkadang indah ucapannya, lembut ucapannya. Namun ya ini berbahaya, ya, ataupun lebih berbahaya daripada yang kasar. Kata yang halus seperti al-munafiqin, halus. Namun apa? Na'udzubillah min dalik fi darkil asfali minan nar. Kemudian kata Imam Abu Thahir As-Silafi lagi, falaisa yadumu lil bid'i ra'yun. Pelaku bid'ah alias ahli bid'ah itu enggak stabil akidahnya, pendapatnya terutama dalam akidah wal manhaj. Selalu apa? Mencela-mencela. Ini ciri khas ahli bid'ah. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "I'lam anna dhalala haqqa dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata adalah engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik waktu dulu, atau menganggap baik apa yang engkau ingkari dahulu, alias mencela-mencela pelin-pelan. Ya. Kapan lalu mengatakan tidak boleh mencela pemimpin, sekarang mencela. Namanya apa? Kalau nggak mencela-mencela apa namanya? Atau istilah ya kita post-push juga, posting, kemudian dibantah, dihapus. Nggak klarifikasi, itu betul, batil atau sesat ucapannya, enggak. Namun apa? Begitu saya dihapus. Alasannya tadi, nasikh mansuh itu juga adalah apa? Naudzubillah min dzalik, lari dari bid'ah kepada apa? Kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Masihkah percaya dengan orang-orang seperti itu? Sedangkan Hudzaifah bin Yaman mengatakan, inilah kesesatan yang nyata. Kemudian beliau mengatakan, iyyaka wat-talawun fiddin. Jauhkanlah dirimu dari at-talawun. Itu apa? Mencela-menci dalam urusan agama, terutama dalam masalah al-aqidah.
Iyyaka wa talaw fiddin fa inna dinallahu wahid. Kan agama itu adalah satu. Dan ini yang juga dibahas oleh para ulama dalam ciri khas Ahlus Sunnah. Ciri khas Ahlus Sunnah as-sabat, ya, kokoh, konsisten di atas apa? Akidah yang sahihah. Meskipun dikatakan kokoyun dan sebagainya, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap. Yang mencela-mencela enggak dicela. Ya, yang di atas akidah sahihah, yang membantah kebatilan digelari dengan apa? Ini, ya. Ini sekali lagi, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Namun inilah sekali lagi ciri khas Ahlus Sunnah as-sabat alal aqidah wal manhaj. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah fas-sabat wal istiqrar inda ahlil hadisi wa sunnah adhaf ma inda ahlil kalam. Kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya kekokohan, keistiqomahan, konsistennya ahlul hadis, ahlus sunnah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan ahlul kalam. Kalau ahlul kalam mencela-mencela tidak apa? Di atas akidah yang satu. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Abu Thahir As-Silafi, falaisa yadumu lil bid'i ra'yun. Mereka tidak punya satu pendapat yang apa? Konsisten, berubah-ubah terus, mencela-mencela terus. Wa min ainal makar lidhi irtihali. Mana mungkin ada tempat tinggal yang tetap bagi orang-orang yang selalu berpindah-pindah dari satu akidah ke akidah yang lain, saya pendapat kepada pendapat yang lain, karena apa? Tidak punya dalil yang kuat, ikut arus saja. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau lagi, yuwafa hairan fi kulli halin. Orang itu dalam keadaan bingung dalam setiap keadaan, yaitu tadi pos-pos, mencela-mencela, posting dihapus, dibantah, dihapus, dan tapi apa? Enggak klarifikasi. Bahkan apa? Ngeles, bahkan apa? Menyalahkan yang membantah dan sebagainya. Padahal sekali lagi, ini ciri khas ahli al-bidah, tidak di atas pendapat ataupun akidah yang satu, akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Waqad khalla tariqal i'tidal, dan dia telah menyimpang, meninggalkan jalan yang lurus. Wa yatruk daiban ra'yan li ra'yin, dia meninggalkan satu pendapat pindah ke pendapat yang berikutnya. Dulunya kencang dakwah tauhid, membantah yang nyinyiri dakwah tauhid. Sekarang dia yang nyinyiri dakwah apa? Tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi yang kita tegaskan pembahasan masalah apa akidah wal manhaj. Ini satu tidak akan ada apa? Perubahan sama sekali. Beda dengan pembahasan masalah fikih. Imam Syafi'i terkadang apa? Pindah dari satu pendapat ke pendapat yang berikutnya. Masalah fikih biasa. Paham? Yang kita tegaskan masalah apa? Al-aqidah wal manhaj. Tadi mencaci maki pemimpin, ini masalah usul sunnah, usulul aqidah. Jangan sampai apa tadi mencela-mencela sebagaimana ciri ahli al-bidah. Wa minhu kada sari al-intiqal, cepat berubahnya. Baru kemarin yang kita sempat bantah, berapa hari sebelumnya menulis tidak boleh mencaci, tidak boleh memperolok pemimpin di hadapan umum. Berapa hari berikutnya apa? Posting ucapan tokoh masyarakat yang mencaci maki apa? Pemimpin kaum muslimin. Ainal uqul, istilahnya itu makoli itu. Nah, wa umdatu ma yadinu bihi safahan fa ahdasun min abwabil jidal. Pedoman orang-orang itu dalam beragama yaitu kebodohan mereka, kebid'ahan dan debat kusir. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bait berikutnya. Wa qaulu a'immati zaghi alladzi la yushabihu siwa da'il idali. Dan pedoman akidah ajaran mereka hanyalah ucapan imam-imam penyesat umat yang tidaklah ucapannya menyerupai kecuali al-da'ul idal, penyakit
yang kronis, yang berbahaya. Mereka, terutama ahlul kalam, pedoman mereka, seperti yang sering saya sampaikan, ucapan Aristoteles, ucapan Platon dan sebagainya dari imam-imam ad-dulal. Wa kullu hawa wa muhdasa dolalun. Setiap hawa, nafsu, setiap yang baru dalam agama, dolalun, sesat, kata Imam Abu Thahir As-Silafi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dha'ifun, lemah, fil haqiqah kal khayal, pada hakikatnya hanya seperti halusinasi khayal. Itu seperti makhluk khayal, bicara sama, semu sama, namun kok banyak pengikutnya. Sekali lagi, ini akhiru az-zaman, na'udzubillahi min dzalik. Fahadha ma'adinu bi ilahi ta'ala an syabihin aw mithali. Dan ini kata beliau yang aku pegang erat dalam beragama ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari penyerupaan, wa manafahu min khuda'in wa zurin wa min bid'ah falam yakhtur bibali. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, sadaqan nazim rahimahullah. Sungguh benar ucapan Imam Abu Thahir As-Silafi, wa ajada, dan sungguh bagus ucapannya. Ini pujian Imam Zahabi terhadap bait-bait syair tadi. Dan ini menunjukkan bagaimana ulama-ulama mazhab Syafi'i keras terhadap bid'ah dan ahli al-bid'ah, enggak melempem, enggak malah bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Kemudian kata beliau, fali an ya'isal muslim akhras abkam khairun lahu min an yamtali batinuhu kalaman wa falsafatan. Ini ucapan yang luar biasa dari Imam Zahabi. Lebih baik seorang muslim itu hidupnya bisu atau mungkin tuli buta, lebih baik daripada batinnya dipenuhi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ini sekali lagi luar biasa kecaman dan celaan ulama Ahlussunnah terhadap ilmu kalam. Dan ini sudah kita lewati dari mulai ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat keras terhadap ahli kalam, ilmu filsafat. Maka dusta kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i juga pengikut ilmu kalam atau disamakan dengan ulama-ulama tokoh kalam, na'udzubillahi min dzalik. Ataupun bangga dengan ilmu kalam, belajar ilmu kalam, na'udzubillahi min dzalik. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sini mengecam, bahkan tadi Imam Zahabi sangat keras, lebih baik orang muslim itu hidup dalam keadaan tuli, bisu, buta daripada hatinya dipenuhi dengan ilmu kalam ataupun ilmu filsafat. Apalagi bangga dengan tokoh filsafat yang ateis, na'udzubillahi min dzalik, mana al-bara terhadap kekufuran dan kesesatan tersebut. Dan ini bukan hanya dari ulama mazhab Syafi'i, dari sampai zaman Imam Abu Hanifah juga demikian. Beliau sangat keras kepada ahli al-kalam. Di antara ucapan beliau yang masyhur, la'anallah Amr bin Ubaid li'annahu fataha lin-nasi at-tariq ilal kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, tokohnya Mu'tazilah, tokohnya ahli kalam, yang pertama kali membuka bagi manusia jalan untuk belajar ilmu al-kalam. Ini Imam Abu Hanifah. Ketika beliau ditanya tentang ilmu kalam, beliau mengatakan maqalatul falasifah itu adalah ucapan peninggalannya kelompok-kelompok filsafat. Alika bil athar, pegang erat sunnah Rasulullah SAW, ajaran para salaf. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mendefinisikan siapa ahlul bid'ah, beliau mengatakan ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa la yaskutun amma sakata anus sahabat. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat, namun mereka tidak mau diam sebagaimana para sahabat diam. Contoh masalah Allah istiwa di atas arsy, nggak ada sahabat yang mentafsirkan Allah menguasai. Tangan diartikan dengan al-qudrah, turunnya Allah ditafsirkan, ditakwilkan dengan turunnya rahmat, malaikat atau yang lainnya. Tidak ada. Ini namanya ahlul al-bidah, ahlul kalam. Dan juga beliau melaknat Amr bin Ubaid. Dan itu pula diwarisi oleh Imam
Asy-Syafi'i yang sudah kita baca ucapan beliau berulang kali. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tujalisu ahlal kalam, jangan bermajlis dengan ahli al-kalam. Ini imam 4 dari imam Ahlus Sunnah sepakat mengecam, mencela, melarang ilmu kalam dan merintahkan untuk menjauhi ahli al-kalam. Masihkah orang-orang itu yang mengaku pengikut ulama-ulama ahli sunnah ataukah ikut ulama-ulama filsafat? Naudzubillahi min dzalik. Wa qala, Imam Dhahabi berkata lagi, qala al-muhaddis Wajihuddin Abdul Aziz bin Isa al-Lakhmi qari'ul hafidh as-Silafi tufi al-hafidh fi sabihati yaumil jum'ah. Imam Abu Thahir as-Silafi meninggal dunia pada pagi hari Jumat Khamis Syahri Rabiul Akhir, tanggal 5 Rabiul Akhir, sana sitin wa sab'in wa khamsimi'ah, tahun 576 Hijriah. Dan dalam kitab Syiar juga dikatakan beliau lahirnya tahun 475 Hijriah. Ya. Nah, sekali 1 abad usia beliau. Walau mi'atus sana wasittu sinin. Kalau kata murid beliau tadi yang bernama Wajihuddin, beliau usianya 106 tahun. Wallahu alam. Kata Imam Dhahabi, kada qala fi sini fawahimal wajih. Namun ini kekeliruan dari murid beliau. Kalau mau dihitung 476 atau 17 Hijriah lahir beliau, meninggal tahun 576. Berapa usia beliau? 100 bukan 106. Meskipun tipis-tipis lah salahnya Namun tadi sudah melewati 100 tahun usia Imam Abu Thahir as-Silafi rahimahullah ta'ala. Kita tuntaskan sedikit lagi. Summa qala walam yazal yuqra alil al-hadis yaumal khamis ila an gharabati syamsu min lailati wafati. Ini luar biasa. Imam salaf, imam Ahlus Sunnah, usia 100 tahun masih belajar dan ngajar. Kita yang masih mungkin 40-50 tahun ada masih malas-malasan. Ini Imam Abu Thahir as-Silafi sehari sebelum wafatnya, beliau wafat tadi hari apa? Jumat. Hari Kamisnya masih apa? Belajar yukro alaih, dibacakan kepada beliau al-hadis hari Kamis sampai tenggelamnya matahari. Baru besok harinya apa? Beliau rahimahullah meninggal dunia. Ini bagaimana para ulama-ulama meskipun usianya sudah luar biasa senjanya, namun tetap semangat belajar al-hadis, belajar ilmu agama. Kita di sini sudah 50 sudah ngantuk-ngantuk kalau belajar. Wa huwa yarud alal qari al-lahn al-khafi. Bahkan beliau meskipun sudah usia 100 tahun lebih, kalau pembaca qari'nya ada sedikit-sedikit kekeliruan, beliau betulkan. Kalau kita apa? Kebablas sampai waalaikumsalam. Nah, wasalla yaumal jum'ah as-subha inda infijaril fajar. Masih sempat sholat subuh di hari apa? Wafatnya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa tufiya ba'daha faja'atan, dan beliau meninggal dunia secara mendadak. Ini sekali lagi ulama tinggal 1 baris lagi atau 2 garis lagi. Qultu, kata Imam Dhahabi, wa kadza arrakha mautahu ghairu wahidin rahimallahu ghafarallah. Demikianlah yang disebut oleh para ulama tentang biografi meninggalnya beliau, semoga Allah mengampuni beliau. Wa qabru ma'rufun bil Iskandaria, dan beliau dikubur di kota Iskandaria di Mesir. Wa kana, ini tambah sedikit, wa kana yata ahlahu wa yatamata wa ila qaribi mawati. Meskipun beliau usia 100 tahun masih bisa menggauli istri beliau. Ini anak yang cuma nukil saja ini bukan anak yang ngarang loh. Wa inna ma tazawwaja. Namun itulah para ulama dulu makannya juga dijaga, nggak makan apa? Yang penuh apa? Ada banyak racunnya, dulu masih segar. Kemudian juga kekuatan iman, kekuatan amal as-soleh. Kalau antum niru jangan niru ininya tok, niru apa? Iman wal amal solehnya, akidahnya.
Kemudian wa inna ma tazawwaja wa qad asanna ba'da sana khamsin wa khamsimi'ah. Dan beliau juga menikah, nggak tahu yang keberapa, waktu usia beliau ya 80 tahun ya. 80 tahun masih menikah lagi, dan apa, sampai usia 100 tahun masih bisa tadi berhubungan dengan ya istrinya. Wallahu taala alam. Jangan diingat yang akhir toh ya, ingat akhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.